Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Rahman, guru SMP IT Alibro, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Video pembelajaran ini didesain dalam dua mood, sinkronus dan asinkronus. Sebelum kegiatan pembelajaran daring ini dimulai, guru mengingatkan peserta didik pada grup WA yang sudah dibuat agar peserta didik mempelajari bahan ajar dan menyimak video pembelajaran yang sudah diunggah pada web sekolah, yakni taklim.smpidalibro.sth.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah, satu tekad. Sebelum kita lanjutkan, mari bersama-sama kita berdoa sebelum belajar. Tabata. Pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang perbandingan. Oke, di antara teman-teman ada yang tahu nggak apakah perbandingan itu? Van, tadi diulangi lagi, Van. Perbandingan itu proses membandingkan nilai dari dua besaran sejenis. Oke, pinter Ivan. Yaitu proses membandingkan dari dua besaran. Teman-teman lihat apa yang ada di gambar itu. Perlu diingat teman-teman bahwa kalian semuanya itu adalah pemimpin. Nah, apa kaitannya dengan materi kita hari ini? Begini teman-teman. Jadi salah satu ciri pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang bagaimana? Adil. Yes, Ivan. Jadi salah satu ciri pemimpin yang baik adalah adil. Adil itu seperti apa? Bisa memberikan sesuatu sesuai dengan proporsinya. Misalkan kalau ada kasus begini, ya, Azam itu punya adiknya yang satu SMP, kemudian yang satu adalah masih TK. Kira-kira kalau kita mau ngasih uang, kira-kira kebutuhannya lebih banyak mana, yang TK atau yang SMP? SMP. Ini adalah kaitannya materi kita hari ini. Jadi teman-teman nanti bisa membuat keputusan yang tepat sesuai dengan proporsinya. Jadi siap menjadi pemimpin yang adil? Insya Allah siap. Kalian semuanya yang ada di sini adalah calon-calon pemimpin yang adil. Teman-teman nanti dikatakan berhasil kalau sudah memenuhi ini. Kalian bisa mengidentifikasi permasalahan perbandingan senilai, kemudian bisa menjelaskan perbandingan senilai atau proporsi itu sebagai pernyataan dari dua perbandingan yang ekuivalen. Kemudian kalian dapat menerapkan konsep perbandingan senilai. Dan yang terakhir adalah kalian bisa menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan perbandingan senilai. Oke, ini adalah tujuan pembelajarannya. Bagaimana belajar kita hari ini teman-teman? Yang pertama, nanti kalian ada diskusi. Jadi Ustadz Taufik di sini tidak akan banyak ngomong, tidak akan banyak berceramah, tapi kalian yang akan banyak berdiskusi dengan teman-teman. Setelah berdiskusi, apa yang harus kamu lakukan? Mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi teman-teman harus aktif ya. Di sini ada penilaian yang akan Ustadz ambil. Penilaian sikap, yaitu kedisiplinan kalian, kerjasama dan tanggung jawab kalian. Diambil di mana ini? Selama kalian proses diskusi dan selama kalian mengikuti proses pembelajaran. Sekarang pertanyaannya, apa itu perbandingan senilai? Yang lebih mudah, kita gambarkan ilustrasi begini teman-teman. Pada hari biasa itu, untuk menghasilkan 100 pudak dalam satu hari, Pak Budi dibantu 5 pekerja. Menjelang Idul Fitri, permintaan pudak meningkat sehingga Pak Budi harus memproduksi 200 pudak dalam satu hari. Teman-teman, apa yang perlu Pak Budi lakukan? Menambah pekerja. Masya Allah, hebat teman-teman, ini cocok menjadi konsultan bisnis. Sekarang coba ilustrasi yang kedua ini teman-teman perhatikan. Kalau ada 2 buku, harganya berapa itu? 9.000. 9.000.
Kalau membeli 4 buku, berapa itu harganya? 18.000. Sekarang coba 6 buku, berapa yang harus dibayar? 27.000. Ini adalah bukti bahwa kalian sudah belajar. Oke, ini saatnya kalian berkolaborasi. Ya, silahkan LKPD yang sudah ada di taklim itu teman-teman download dan silahkan didiskusikan. Oke, pembagian kelompoknya adalah ada kelompok A. Ini ada Alfikar, Farel, Arda, Askar, Rangga. Kemudian kelompok B ada Arizo, Royan, Ivan, Rifki dan Rizky. Kemudian kelompok C ada Azam, Hamas, Arsha, Zaki dan Asrof. Kemudian apa yang akan kamu diskusikan ya di LKPD itu ya sudah ada petunjuk yang harus kamu baca. Oke, petunjuknya adalah silakan diamati LKPD ini dengan sesama, diskusikan secara berkelompok untuk menyelesaikan masalah berikut berdasarkan pengetahuan dan informasi yang telah kalian miliki. Jadi pastikan teman-teman sudah membaca bahan ajar, sudah punya bahan. Waktu mengerjakannya adalah selama 40 menit. Teman-teman, sebelum kalian masuk ke ruangan masing-masing, ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas teman-teman? Sudah. Oke, berarti ini silahkan langsung bisa menuju ke tempat atau ruangan masing-masing. Bersatu. Bersabar kawan, bersabar. Saat ini bentuk paling sederhana apa? Yes, buat bentuk paling sederhana ya, karena Apa? Oke. sesuai dengan yang disampaikan tadi, perbandingan itu dalam bentuk paling sederhana. Sudah sampai kasus berapa ini teman-teman? Sebentar masih satu. Oh, masih satu. Oke, Perbandingan senilai nih Ustaz. yang nomor berapa itu? Nomor 3. Nomor 3. Oh, ciri perbandingan sinilai itu ada 2 teman-teman. Ya, ciri pertama adalah kalau salah satu itu semakin tinggi nilainya, maka satunya adalah semakin tinggi juga. Silakan dilihat apakah berlaku seperti itu. Betul tadi. Kemudian ciri yang kedua adalah perbandingan 1 sama perbandingan 2 itu disempurnakan. Hasilnya bernilai apa? Yes, pintar. Berarti ini yang kedua lah. Baik teman-teman, gimana hasil diskusinya tadi? Masih rahasia. Tidak boleh Oke, dibagikan. Ustadz pengen dengar masing-masing kelompok. Kelompok 1, Alfikar, gimana anggota kelompok? Monggo. Alhamdulillah baik Ustadz. Lancar Tadi semuanya ya? sempat ada hambatan mungkin. Oh, nggak ada bisa. hambatan. Baik, ada yang diem saja Alfikar? Enggak sih. Alhamdulillah, berarti kelompok kamu Ada Tat Farel, Tat keluar. Kemarin aku keluar karena jaringan kan. Oh gitu ya. Kalian sudah melakukan kolaborasi dengan baik. Ini adalah salah satu bekal kalian menjadi pemimpin ya. Yoi. Pemimpinnya. Nah sekarang ini adalah giliran kalian untuk mempresentasikan dari hasil diskusi kalian. Karena ada 3 aktivitas, biar nanti semua dapat bagian presentasi, maka Ustadz bagi. Untuk kelompok 1 mempresentasikan aktivitas 1. Ingat-ingat, kelompok 2 mempresentasikan aktivitas 2. Dan kelompok 3 mempresentasikan aktivitas 3. Oke, silakan Arda, time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakilkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Di sini saya mewakilkan kelompok 1 untuk mempresentasikan aktivitas 1. Kasus A. Aska membeli 2 kilo buah salak di toko buah segar seharga 16.000. Jika Ivan membeli 4 kilogram buah salak di toko yang sama, berapa harga salak yang dibeli Ivan? Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, silakan nyalakan mic kemudian berikan aplaus atau tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Weh, sangar ya ada. Jago. Baik teman-teman, kelompok 2 dan kelompok 3, apakah hasil diskusi kamu ada yang berbeda dengan hasil diskusinya kelompok 1? Kelompok 2 gimana? Sama? Sama ya? Oke. Kelompok 3 bagaimana? Sama. Oke, kita akan review dulu. Nah, dari kasus A sama kasus B ini kita akan menjawab soal nomor 2. Mana yang merupakan perbandingan senilai? Cirinya apa perbandingan senilai itu, teman-teman? Variabel naik maka variabel lainnya ikut ditambah. Oke. Naik. Ciri pertama adalah jika satu variabel naik, maka variabel satunya juga harus ikut naik. Dari A dan B mana yang memenuhi itu? Dua-duanya memenuhi ya? Iya, dua-duanya memenuhi. Ya, oke. Dua-duanya memenuhi. Umur Budi 4 menjadi 8, umur adik 2 menjadi 6. Oke, nggak cukup dari situ, maka harus kita lihat ciri yang kedua. Ciri yang kedua apa, teman-teman? Kalau disederhanakan hasilnya sama. Kalau disederhanakan nilainya sama. Kita lihat mana yang sama nilai sederhananya. A. Oke, karena B ketika kita sederhanakan ternyata nilainya berbeda. Oke, luar biasa kelompok 1 ya. Sekarang Ustadz pengen menguji pemahaman kalian semuanya. Dua kasus ini, anggap saja kasus A sama kasus B, manakah yang merupakan proporsi? Banding 3. Berapa? Yuk. Masing-masing 2 banding 3. Karena nilai sederhananya tidak sama, maka ini bukan proporsi atau bukan perbandingan senilai. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Yang diketahui apa sama apa dulu ini teman-teman? Senilai. Sekarang kalau kita pengen menentukan berapa nilai X atau bahan bakar yang dibutuhkan, bagaimana caranya teman-teman? 25 dibagi 2. Oke, 25 dibagi 2 sama dengan berapa? 12,5 liter. Oke, liter. Oke, bisa teman-teman? Bisa. Oke, insya Allah, alhamdulillah. Baik teman-teman, setelah Zoom ini berakhir, nanti silahkan teman-teman mengunjungi Taklim. Di situ ada fitur diskusi yang bisa kita lakukan untuk memperkaya pengetahuan kita dan mengerjakan evaluasi. Oke, silahkan teman-teman mewakili, silakan perwakilan dari teman-teman menyebutkan 4 hal yang sudah kita pelajari hari ini dan 3 kesulitan yang ditemui, 2 hal yang akan dilakukan, dan 1 ungkapan perasaan kamu hari ini. Oke, Aska. Kalau variabelnya naik, variabel yang lain juga naik. Oke. Kemudian syarat yang kedua apakah? Kalau disederhanakan sama. Oke, kalau disederhanakan. Baik, 1 ungkapan perasaan Ustadz pengen dengar dari Asrop. Bagaimana perasaanmu hari ini, Asrop? Mengikuti pelajaran lo ya. Saat mengikuti pelajaran biasa saja. Senang. Oh, senang, you are happy. Oke, terima kasih teman-teman. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan depan tentang materi bunga tunggal. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Dadah. Setelah pembelajaran via Zoom berakhir,
peserta didik mengikuti diskusi dan mengerjakan evaluasi pembelajaran yang ada di Taklim smp.idahlikro.sch.id.